gunakan lahan milik sekolah kita yang berada di sebelah pagar sekolah kan, tetapi tetap tanah sekolah ya. Nah itu sedang dirintis penanaman buah naga. Nah pada pelaksanaan proyek ini pada P5 ini tidak hanya sekedar Bapak Ibu guru yang menjadi fasilitator sekedar menanamkan pemahaman atau konten terkait bagaimana menanam buah naga itu nanti kaitannya dengan kemampuan kalian berwirausaha untuk dapat misalnya menjadi kemampuan ini, keterampilan atau kompetensi ini bisa menjadi bekal kamu dan kehidupan nanti, tetapi juga ada penanaman karakter pada kegiatan tersebut terkait dengan tema yang dipilih dan juga dimensi-dimensi yang dipilih oleh tim fasilitator. Antara lain apa? Penanaman buah naga kaitannya dengan karakter. Ada tidak? Ada. Yaitu apa? Salah satunya adalah terkait dengan dimensi beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia terhadap memiliki akhlak mulia terhadap lingkungan. Ya kan? Dimana kalian ketika menanam tanaman berarti kalian memiliki jiwa atau karakter itu cinta terhadap lingkungan, menghargai ciptaan Tuhan, menghargai ciptaan Allah, sehingga apapun yang menjadi ciptakan ini akan menjadi bekal untuk kalian di masa depan. Nah, untuk itulah ya akhlak terhadap alam salah satunya tadi, yaitu ya menjadi bagian dari penanaman karakter di sini pada dimensi yang pertama tadi akhlak kepada alam. Nah, yang kedua apa? Dengan menanam buah naga tadi dikatakan oleh Pak Ustaz adanya penanaman karakter gotong royong, iya kan? Dibagi kelompok tidak kelas 7? Mana kelas 7 ini ya? Oke. Oh di depan ibu, iya dengan topi yang baru ya. Ada tidak sikap gotong royong ditanamkan di sini? Ada dengan membentuk apa? Kelompok, ya. Bapak Ibu yang menjadi tim fasilitator tentunya sudah mengelompokkan kalian ke dalam ya beberapa kelompok untuk menanam tanaman buah naga itu, sehingga di situ nanti kalian akan mampu saling menghargai, saling mengakui bagaimana pendapat atau tanggapan yang teman-temanmu dalam mengelola masing-masing mungkin buah pohon naganya itu ya Pak Budi ya. Nah di situ juga bertanggung jawab secara kelompok. Nah ini penanaman karakter. Nah selain gotong royong apa lagi? Mandiri juga ditanamkan. Bagaimana kalian itu harus mampu mandiri, bertanggung jawab juga terhadap diri, bagaimana melaksanakan kegiatan gotong royong itu dengan kalian aku dapat bertanggung jawab juga secara mandiri. Nah, jadi ada karakter-karakter yang di dalamnya dalam kegiatan P5 ini. Nah, untuk itu Ibu meminta untuk kelas 7 ya dalam yang tahun ini melaksanakan kurikulum merdeka termasuk juga sebenarnya kelas 8, kelas 8 mana kelas 8 yang ini ya? Yang mana? Oh yang tengah. Nah kelas 8 juga sudah melaksanakan kurikulum merdeka meskipun kurikulum merdekanya itu dilakukan secara mandiri dan mulai yang terkait mandiri ini terkait dengan pembiayaan sekolah. Nah jadi juga ada penanaman karakter setiap kegiatan P5 yang disajikan atau dilaksanakan oleh tim fasilitator sekolah. Ya, nah itu jadi jangan hanya menganggap wah kegiatan ini kok kayaknya sekolah sekarang ini belajarnya sedikit, lalu kegiatan di luar yang mainnya banyak, tidak. Dengan melaksanakan kegiatan P5 ini akan banyak manfaatnya terkait dengan kalian pembentukan karakter kalian sesuai dengan dimensi yang dipilih dan tema yang dipilih oleh tim fasilitator. Nah jadi untuk kelas 7 dan juga kelas 8 yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka, nah, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh guru, oleh tim fasilitator itu tetap harus diikuti. Nah, kemudian apa nanti hasilnya? Tindak lanjutnya tetap akan ada penilaian, asesmen terhadap kegiatan. Kalau pembelajaran di dalam kelas kalian pasti sudah tahu guru akan memberikan nilai. Setelah nanti akhir semester atau akhir tahun pelajaran, ada penilaian, ada asesmen. Sama juga kelas 9. Nah, P5 juga nanti ada penilaian, ada rapotnya. Ya, seperti kelas 8 kan, ada rapot ya, rapot pembelajaran dan rapot P5. Nah, kelas 7 juga nanti akan ada rapot, ya selain rapot pembelajaran, rapot mata pelajaran juga ada rapot P5. Nanti ketika akhir tahun pelajaran setelah menyelesaikan
beberapa tema yang sudah ditetapkan oleh guru-guru atau tim fasilitator sekolah. Kemudian juga kita sudah dalam bulan November, hampir menjelang akhir dari semester ganjil tahun ini. Tentunya nanti tidak lama lagi akan dilaksanakan apa? Asesmen penilaian sumatif ya untuk semua kelas, penilaian akhir semester. Nah sekarang nanti tidak ada lagi ulangan, disebut istilah kata ulangan-ulangan ya. Nah jadi sebutannya adalah dengan asesmen ya, sesuai dengan kurikulum yang sedang kita laksanakan. Penilaian akhir semester akan dilaksanakan guru paling lambat bulan berapa Pak Budi? Minggu kedua kali ya, Desember ya. Nah minggu kedua bulan Desember, karena nanti sudah minggu ketiga sudah pengolahan nilai dan pengerjaan rapor, karena akhir minggu keempat Desember itu sudah libur semester dan libur hari raya Natal. Nah itu ya, jadi program-program sekolah itu dilaksanakan sesuai dengan yang sudah diagendakan dan sudah dijadwalkan. Selanjutnya juga Ibu ingin sampaikan, Bapak sekarang sudah dibentuk tim pencegahan perundungan Pak Budi, tim TPPK, yaitu tim pencegahan dan penanganan perundungan, permasalahan kekerasan di sekolah. Nah ini sedang menjadi perhatian seluruh terkait di regulasi pemerintah. Bahkan sekarang sedang ada bentuk kegiatan progres secara program internasional itu. Nah, di mana nanti bahwa ada penanganan pencegahan itu terkait dengan terjadinya bullying di sekolah. Nah, anak-anakku sekalian, kalian berada dalam satu lingkungan di sekolah itu sebenarnya kalian berada dalam lingkungan yang nyaman, aman, menyenangkan. Tetapi kenyataannya masih ada praktik-praktik kekerasan di sekolah. Kekerasan apa? Kekerasan itu tidak hanya fisik, tapi bisa juga non fisik, secara verbal, dengan kalimat, dengan kata-kata, dengan ucapan. Sering juga dilakukan oleh kalian di sekolah terhadap teman-teman kalian yang mungkin kalian anggap merasa di bawah kalian. Nah ini tidak boleh. Jadi kalian di dalam satu kelas, di sekolah ini saling bersaudara. Tidak boleh menyakiti, baik itu secara fisik atau secara kata-kata atau secara verbal. Nah ini yang menjadi perhatian nanti. Mungkin Ibu sedikit berikan juga untuk sekolah bahwa TPPK ini ya harus berdampak juga pada terlaksananya tata tertib sekolah. Harus ada kaitannya ke situ. Jadi tidak boleh ada siswa nanti baik itu bentuk pengaduan ya kepada sekolah ataupun juga apalagi terkait nanti terhadap orang tua dan masyarakat, tidak boleh ada kekerasan di sekolah, ngejek, ngolok, memukul dan seterusnya, itu tidak boleh ya. Jadi jadikan sekolah zona yang aman, zona terhindar dari kekerasan. Makanya nanti tim yang masuk dalam TPPK ini harus menjamin dan mencari atau harus menjadi bagian yang dapat menyelesaikan atau menanganinya secara awal ya. Tidak boleh di kelas itu ada sikap-sikap atau pengelompokan siswa yang tidak mampu atau tidak sesuai dengan fisik tertentu, itu menjadi objek untuk kalian jadikan sebagai sasaran untuk objek kalian olok atau dan seterusnya lah. Nah itu tidak boleh ya. Jadi harus diperhatikan, tidak boleh membuli, tidak boleh melakukan kekerasan di sekolah ya. Ngolok, nah apalagi yang biasa sering anak-anak kalian lakukan itu ada ngolok nama orang tua ya Bapak Ibu ya. Nah ini tidak boleh, karena bagaimanapun bisa sekedar hanya menyebutkan nama tadi itu membuat teman kita merasa tidak enak hatinya, tidak nyaman perasaannya. Ini juga menjadi bagian dari kekerasan. Baik Bapak Ibu sekalian, anakku sekalian, mungkin ini yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf kalau mungkin sampai kita agak siang. Terima kasih dan mohon maaf atas kata-kata atau yang kurang berkenan. Ibu akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.